Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para insan yang dimuliakan Allah, para insan yang budiman, sebagai hamba Tuhan yang diberi mandat untuk melakukan pengabdian kepadanya. Karena penciptaan manusia ini tidak lain adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi detik-detik kehidupan kita ini adalah detik-detik ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar mengabdi dan menyembah kepadaku, kata Allah. Oleh karena hidup ini detik-detik dari waktu-waktu kita ini adalah detik-detik ibadah, maka semestinya, bahkan seharusnya dan bahkan wajib kita ini mempraktekkan dan menjalankan hidup kita ini semuanya adalah nuansa yang mengarah kepada ibadah. Visi kita adalah visi akhirat jauh ke depan. Misi kita adalah menjalankan perintah Allah, dan tujuan kita adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita memohon ridhonya Allah, sekaligus kita mengharapkan surganya. Tentu ini hal yang harus diminta oleh manusia. Setiap tahun bergulir, setiap tahun berputar. Ada awal tahun, ada akhir tahun. Akhir tahun ini Dzulhijjah, dan ibadah haji pun ini oleh Allah ditaruh di penghujung tahun ini. Di penghujung tahun. Bulan Dzulhijjah, pelaksanaan haji sebagai rukun Islam yang kelima ditaruh di penghujung tahun. Sesuatu yang perlu kita renungi. Di bulan Dzulhijjah ini juga ada peristiwa besar. Pada zaman dahulu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya yang sangat disayangi, yang masih imut-imut. Dengan kesabaran yang luar biasa beliau melaksanakan perintah Allah sampai tuntas. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Beliau Nabi Ibrahim ini fa'atammahun, melaksanakan ujiannya dengan sempurna, yang kemudian diberi imbalan yang luar biasa. Putranya tidak disembelih, kemudian Mekah sesuai dengan doanya makmur sampai saat ini. Nabi Ibrahim diganti dengan hewan kurban, dengan hewan. Dan di dalam penyembelihan hewan kurban ini ada makna-makna yang bisa kita renungi, bisa kita hayati. Sebetulnya ada apa di dalamnya? Penyembelihan hewan kurban tentu bagi kita umat Islam bukan hanya sekedar penyembelihan secara jasad ansih. Tetapi kalau kita refleksikan, kita pantulkan kepada diri kita, ketika menyembelih hewan kurban itu sebetulnya ada pesan kepada manusia agar manusia menyembelih sifat-sifat kehewanan yang
ada pada diri manusia, menyembelih sifat-sifat kebinatangan, membersihkan dirinya dari watak-watak buas, watak-watak jelek, kemudian muncul hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang murni, cemerlang, menjadi manusia yang betul-betul manusia. Tentu kalau kita ingin menjadi seperti baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi al-insanul kamil, barangkali tidak mungkin. Karena ya sulit, kita ini kelas umat, bukan nabi. Tetapi paling tidak ini kita berupaya untuk membersihkan diri, kita berada di dalam sunnahnya, kita berada di dalam rombongan Nabi Muhammad, rombongan Nabi Ibrahim yang menjadi manusia pilihan. Para insan yang dimuliakan Allah, para pejuang yang budiman, bulan Dzulhijjah saat ini menjadi momen yang sangat berharga bagi kita untuk meraba dan mencermati perkembangan diri kita. Sebagaimana kalau kita ibaratkan kepada kendaraan, pada sepeda motor, pada waktunya harus dilakukan tap karena ulinya itu sudah kotor. Kalau mobil barangkali harus tune up. Begitu juga manusia, tentu di dalam putaran waktu mulai dari bulan Muharram sampai di ujung tahun ini pasti ada kotoran-kotoran yang harus dikeluarkan. Saat inilah kita berupaya mengeluarkan kotoran-kotoran itu sebisa mungkin sehingga menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani dengan segala upaya kita, meskipun yang namanya kendala kehidupan seperti tekanan jiwa, tekanan pikiran itu selalu ada. Tetapi satu hal yang menjadi modal kita untuk tetap berjalan yakni ketidakputusasaan sebagai manusia untuk meraih dan menggapai rahmat Allah. La tai'asu mir rauhillah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita menjadi manusia pilihan, tetap di dalam rombongan orang-orang soleh, rombongan para nabi, rombongan para ulama, para pewaris nabi. Demikian, ada segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.